Sehingga ahli warisnya pulang kemarin tahun 2019. Sempat dia ngomong sama saya kalau tidak realisasi perjanjian penyerahan ini, dia minta dikembalikan Jadi ke hak ahli milik. warisnya. Rumah bersejarah Napal Putih, nasibmu kini. Berawal dari informasi tentang makam Muning Deram, seorang pesirah marga Ketahun yang menjabat pada tahun 1917 hingga 1925. Di bulan Bung Karno ini, kami berangkat ke Kecamatan Napal Putih, salah satu dari 19 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara. Butuh waktu sekitar 2,5 jam perjalanan untuk mencapai desa Napal Putih dari ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara, Arga Makmur. Kami menuju cagar budaya rumah bersejarah kediaman Gubernur Militer A.K. Gani. Sebenarnya kami sudah lama mengetahui keberadaan cagar budaya ini, namun karena ada sejarah yang belum banyak diketahui bahkan oleh warga desa Napal Putih sekalipun, kami kemudian tertarik untuk datang ke lokasi ini. Tak banyak yang tahu, rumah bersejarah Napal Putih dan Muning Deram, keduanya tak bisa dipisahkan. Bahkan ketika kami menanyakan nama Muning Deram, kebanyakan warga Napal Putih mengaku tidak mengetahuinya. Jalan. Situs sejarah menjadi bukti bahwa pada zamannya, Kecamatan Napal Putih menjadi tempat pergerakan melawan penjajah. Sejarah perlawanan terhadap penjajah di Sumatera bagian selatan menyebutkan pada tahun 1949 rumah bersejarah di desa Napal Putih ditempati oleh A.K. Gani, gubernur militer yang bertugas mematahkan dominasi Belanda di wilayah Bengkulu, khususnya tambang emas Lebong Tandai. Bangunan itu dibangun pada tahun 1930, dimiliki oleh Pangeran Ali atau petinggi suku Pekal, suku asli di wilayah itu. Wow. Saat itu rumah tersebut diserahkan Pangeran Ali selaku pesirah kepada pemerintah dan dimanfaatkan oleh pahlawan nasional A.K. Gani untuk memerintah dan menyusun skenario pengusiran Belanda di Bengkulu.
Dalam catatan sejarah nasional, Aka Gani terukir sebagai pahlawan nasional. Ia bernama lengkap Adnan Kapau Gani, disingkat Aka Gani. Ia dilahirkan pada 16 September 1905 di Agam, Sumatera Barat. Namun sejak kecil, ia telah pindah ke Palembang. Tiba di cagar budaya Rumah Bersejarah Napal Putih, kami disambut oleh penjaga rumah bersejarah. Susilawati namanya, akrab disapa Unisus. Setelah mengisi buku tamu, kami sempat berbincang. Setelah sesaat kemudian, kami dipersilakan untuk melihat langsung beberapa peninggalan rumah sejarah tersebut. Sayangnya, hanya tinggal beberapa saja peninggalan yang ada di rumah bersejarah ini. Beberapa ruangan terlihat kosong tanpa ada apa-apa yang mengisyaratkan bahwa rumah ini pernah menjadi tempat pergerakan perlawanan terhadap penjajah. Anggaran dana dari ada di sekolah yang dari cagar ada nggak? Cagar budaya seperti apa? Dia pagar berapa tahun mengajukan itu belum. Pagar ini kawat tuh lagi nanti. Dia kawat tahu di sini anak-anak tahu loh. Malam-malam bukan, dinas desa kita masukkan kalau gitu pagar. Kalau dari BPCB ya perhimpunan ini tidak salah sudah 5 kali. Nah, catat, pagar, itu bagian dapur, rumah tengah, itulah kali yang sudah belum sama sekali terlihat. Oh yang ini ya. Jadi ini nih rumahnya. Itu rumah Saya yang ini, yang itu sama rumahnya di bawah. iya. Yang catatan dan dianya silakan edukasi baru daerah itu membuat taman dan batu bangunan jalan aspal segala dan Serahkan ke pemerintah itu nggak penerima. pemutaran tersebut ini kan 19 tahun ini. Nah, itu dijadikan tempat malah itu kan karena kualitas sesuai dengan kejadian. Kalau memang pemerintah daerah ini dah, kemudian dah cari kembali jadi ya penyerahan itu dinas pendidikan dan kebudayaan selama dinas pendidikan dan kebudayaan selama Kalau barang-barang asli itu yang dari dulu itu tinggal raja ini. raja mesti sudah sampai baru bayar atau baru bayar atau Menurut Unisus, beberapa kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak ahli waris dan pemerintah sebelum rumah ini sah diserahkan pada tahun 1985 sampai saat ini tak kunjung direalisasikan.
Ruang apa itu kamar putri dari Pangeran Muhammad Ali Nurma. Siapa? Ibu Nurma. Yang sebelah sini Ini kamar juga. putranya Sapi Ali. Sapi Ali. Disebut itu sehari-hari yang jago. Nah ini tempat nyantai. Ini beranda kan? Malam-malamnya beranda. Barindo. Barindo atau Itu padang Barindo. Kata orang PK? PK. Barindo. Iya, Barindo. Iya Barindo. Barendo. Barindo. Mana tempat nyantai itu? Waktu itu Pangeran Muhammad Ali itu adalah camat perang. Awalnya dari Pasiras, setelah itu diangkat jadi camat perang dan represi melawan Belanda masa revolusi. Nah di sini tempat dia sidang, terus keberangkatan juga rombongan Gubernur Militer Abdul Ghani beserta Pangeran Muhammad Ali itu bahan makan pangan seluruh dari Datuk Pangeran Muhammad Ali yang ngasih untuk keberangkatan perang ke daerah Sumsel, Sumbangsel, Sumatera Selatan. Nah, disinilah tempat penginapan Gubernur Militer Abdul Ghani bersama Pangeran Muhammad Ali dan anak cucunya. Istrinya Pangeran Muhammad Ali dan Muhammad Ali, anak-anaknya serta cucunya ikut berjuang, bukan hanya Datuk Pangeran Ali saja, tetapi anak, cucu, istri semua dilibatkan ikut berjuang. Nah harta benda Pangeran Muhammad Ali sehingga habis untuk perang melawan Belanda, maka dapat merebut kemenangan di Sumsel. Nah betapa ininya perjuangan Pangeran Muhammad Ali terhadap kita desa Nama Putih maupun provinsi Bengkulu, kabupaten, itu perjuangan Pangeran Muhammad Ali. Lain tidak bukan, saya harap dengan pemerintah daerah itu hanya tolong diingatkan dan tolong dikenangkan rumah yang dijadikan rumah sejarah, aset perjuangan Gubernur Militer Abdul Ghani beserta Pangeran Muhammad Ali ini tolong diingatkan, tolong dikenangkan. Jangan sampai rumah tersebut jadi sarang hantu. Dan lagi perjanjian penyerahan rumah dua buah ini, itu ada patung Pangeran Muhammad Ali di depan rumah bersejarah dan ada taman. Sampai saat sekarang nggak ada itu Pak sama sekali taman. Nah itu tolong ya Pak ya, tolong minta tolong disampaikan. Kalau kami udah nggak bosan-bosan itu Pak menyampaikan baik ke BPTB maupun ke pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah, kepala desa, Pak Camat, itu sudah, maupun DPR-nya sudah sampaikan. Namun sampai saat sekarang belum ada titik terangnya untuk kami. Sehingga ahli warisnya pulang kemarin tahun 2019. Sempat dia ngomong sama saya kalau tidak terrealisasi perjanjian penyerahan ini, dia minta dikembalikan Jadi ke hak ahli milik. warisnya. Nah, betapa ruginya dan betapa sayangnya Pak kalau rumah ini dijadikan milik pribadi kembali, kan begitu. Nah, dan kita kan harus mengenang perjuangan. Tidak sedikit perjuangan beliau, korban perasaan, jiwa, raga, harta, benda semua sudah dikorbankan. Kok kita sia-sia? Aset ini sangat berharga Pak, nggak bisa dihilangkan. Nah makanya kita kenangkan, yang dimaksud kenangkan selalu kita ingat, oh ini rumah perjuangan Pangeran Muhammad Ali beserta Gubernur Militer Abdul Ghani. Kenapa kita sia-siakan Pak? Nah sumur ini dia direhab dulu, nggak ada kandang, nggak ada pagangnya. Ini udah direhab nih.
gayung yo. Bisa tambahkan dari taman. Wisata, dibuat wisata. Di penghujung pembicaraan, sebelum berangkat ziarah ke makam Muning Deram, Unisius berharap agar ada langkah konkret dari pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap aset sejarah ini. Mereka sangat mengharapkan agar tempat ini menjadi wisata sejarah, selayaknya tempat wisata pada umumnya. Lalu, apa hubungan antara rumah sejarah ini dengan Muning Deram? Nantikan video selanjutnya.